Jumpa lagi dengan Uke. Hari ini aku akan mereview benang untuk rajutan wearable. Jadi rajutan wearable ini bisa kita gunakan untuk membuat baju, topi, terus syal gitu ya. Nah, benangnya ada bermacam-macam. Jadi kalau yang biasa kita gunakan biasanya adalah benang katun sendiri pun ada, softy katun, ada katun lokal, ada juga yang lainnya ya. Kemudian ada lagi benang rayon, ada benang kasmilon, ada benang pita, ada benang wool, tapi woolnya bukan seperti wool lokal yang biasa kita pakai misalnya untuk membuat taplak itu ya. Wool itu kan digunakan untuk menahan dingin juga ya, jadi hangat kalau pakai wool itu. Kemudian sebenarnya benang akrilik pun ada yang bisa kita pakai, seperti benang pita itu benang akrilik, atau ini yang di belakangnya ada benang ini semua untuk wearable. Nah, itu benang yang di belakang itu ada benang emas, itu sebenarnya ada campuran woolnya, itu juga bisa kita gunakan untuk wearable. Lalu ada benang rayon ini benangnya kecil tapi nyaman gitu ya. Kemudian ada benang, sebenarnya ada benang lagi, benang sutra, jadi dia tuh kecil gitu ya. Terus ada benang ombre yang dari benang jahit. Jadi benang jahit itu kecil tapi bisa kita atur mau berapa playnya, mau berapa helai kita pakai. Misalnya kita mau menggunakan mau 5 play boleh, mau 7, mau 8 ataupun 10 supaya dia agak tebal juga bisa, itu kita sesuaikan saja sendiri ya. Nah, nanti aku akan mereview satu-satu benang yang sudah pernah aku gunakan untuk membuat wearable ini, karena selama ini aku memang lebih concern untuk membuat rajutan wearable gitu ya. Jadi kita tahu kalau misalnya wearable itu di Indonesia tuh memang masih jarang ya dipakai sehari-hari, karena mungkin orang menganggapnya itu panas atau berat gitu ya, padahal tidak. Jadi kalau kita memakai benang yang betul, kita akan dapat dan membuatnya juga dengan tusukan yang tidak terlalu padat, itu akan nyaman. Dan aku sudah beberapa kali fashion show untuk wearable ini, nyaman saja ya. Dari benang katun, mau benang katun, kasmilon, dan masing-masing ini ada lace-nya ya. Jadi kalau misalnya kayak softy katun itu ada softy katun yang kecil, ada softy katun besar, ada softy katun lace. Jadi kalau misalnya kita mau yang ringan, kita bisa pakai yang softy katun lace. Demikian juga dengan kasmilon. Kasmilon ini ada kasmilon yang biasa ya, seperti yang biasa kita pakai, tapi ada juga kasmilon lace dan kasmilon lace sparkle. Jadi kalau kasmilon lace itu dia kecil benangnya ya, benangnya kecil, dan ada yang lembaran, maksudnya cuman dia lembaran itu aja. Ada juga yang twist, jadi yang kasmilon lace sparkle itu twist. Nah, kalau mau untuk membuat misalnya baju atau sweater, bisa kita gunakan bahan yang agak tebal ataupun tipis. Yang lace juga bisa, karena kalau lace tentu akan lebih ringan dan itu akan lebih nyaman kalau digunakan di sini ya. Tapi kalau misalnya kita berniat untuk membuat pada saat akan kita bawa keluar pada saat winter, boleh kita pakai seperti kasmilon atau softy katun atau katun Bali ya. Ada katun Bali ya, katun Bali atau yang wool. Nah, yang di belakang itu semua adalah benang untuk wearable. Selama ini aku gunakan untuk membuat baju-baju ya, untuk keperluan fashion show, kemudian juga pameran gitu ya. Dan aku sudah mencoba hampir semua benang yang memang bagus untuk wearable, termasuk benang yang sebenarnya tidak untuk wearable. Aku pernah coba seperti benang jala gitu ya. Benang jala itu aku pakai biasanya kan buat taplak tuh, tapi aku pakai untuk baju dan hasilnya juga bagus juga sih. Cuman memang kan agak keras ya kalau misalnya kita memakai benang yang bukan untuk khusus wearable, kurang nyaman gitu ya. Tapi kalau cuma sekedar misalnya rompi di dalamnya ada lagi baju, nggak ada masalah ya. Ini topi aku pakai softy katun, nyaman karena dia kan mengandung serat alam ya. Ini juga bahannya dari softy katun lah, nyaman untuk masker. Nah, ini bul-bul seperti ini kalau di luar nih dipakai untuk baju ya.
nyaman. Kalau ini namanya benang alis angora ya. Nah ini ada bahan bulu. Kalau wol-wol yang lain itu dia kan akrilik ya, tapi ada campurannya seperti saya seperti ini, dia nyaman. Ini kalau dibuat atau dipakai buat sweater nyaman banget lah, nyaman ini. Tapi memang makanya harus pada saat udara dingin ya. Kalau ini benang Athena. Ini bahannya separuh wool, separuh akrilik. Tapi dia nyaman. Cuman dia kalau kita bikin agak panjang lumayan berat juga ya. Jadinya lumayan berat gitu ya. Karena mungkin karena akrilik dan wool itu. Tapi kalau misalnya kita hanya mau untuk bikin rompi dan tusukannya juga tidak terlalu rapat, sangat nyaman. Tapi balik lagi ya, karena kita ini di negara yang beriklim tropis, jadi ya memang harus menggunakannya tuh pada saat udara tidak sedang panas gitu. Ini sebenarnya tuh campurannya akrilik ya, dari benang akrilik, tapi ini sangat lembut. Jadi ini aku akan gunakan nanti untuk membuat sweater atau rompi. Ini sebagian dari koleksi benang untuk wearable. Ada benang cashmilon, ada benang wool, ada benang rayon, ada benang katun. Nah, ini benang sakura, ini milk cotton ya. Jadi dia ada campuran cotton dan fibernya ya. Ini nyaman kalau dia dipakai untuk membuat baju-baju atau wearable untuk bayi. Jadi kalau jaket-jaket bayi gitu, pakai ini nyaman sekali nih, lembut banget. Kalau yang ini katun lace. Jadi ini kecil benangnya tuh. Nah, kalau benang katun memang nyaman ya, apalagi ini lace, jadi bisa kita gunakan sehari-hari. Tipis nih benangnya, kecil. Ya kalau kita mau bikin baju lebih baik, memang bukan yang gulungan seperti ini, tapi sudah seperti ini, jadi kita tidak perlu menyambung kalau memang kita mau satu warna. Ini segini beratnya sekitar 1 kiloan. Ini benang rayon. Ini teksturnya lembut dan dia juga kecil ya, tainya nyaman digunakan karena ini kan rayon ini kan ada serat alamnya. Jadi itu adem kalau dipakai. Tapi kalau kita menggunakan tusukan yang rapat, dia jatuhnya jadi agak berat gitu ya. Ini benang cashmilon. Sangat lembut benangnya. Mengkilat. Jadi kalau kita merajut ini enak dirajutnya tuh. Empuk bahannya dan hasilnya juga nyaman. Kalau misalnya tusukannya padat, kita pakai saja dengan jarum nomor 6. Tapi kalau misalnya dia agak lace gitu ya, bisa pakai nomor 5. Jadi kita bisa pakai sehari-hari nih. Yang ini benang katun Bali. Mirip-mirip juga sama cashmilon, tapi dia ini dari katun bahannya. Dan dia agak kilat kalau dibanding dengan safety katun, ini kilat. Ini benang lace cashmilon sparkle. Sangat lembut benangnya, ada glitternya dan kecil. Cocok buat dipakai wearable untuk di Indonesia ya. Karena ini benangnya enteng. Jadi dipakainya tidak berat. Nyaman dan terlihat mewah karena ada glitternya seperti ini. Yang ini benang jahit ombre. Jadi dalam satu benang ada bermacam-macam warna. Sangat nyaman karena dia tipis. Jadi enteng sekali. Ini benang pita. Dia pipih. Ini bagus buat wearable nih. Aku udah lagi bikin untuk rompi. Yang ini softy katun besar.
lembut ya. Kalau katun itu semuanya lembut sih dan nyaman. Nah, ini milk katun juga ya untuk bayi. Bagusnya tuh ada gambar bayinya, cuma mereknya beda aja. Tadi Sakura, yang ini Naimi. Nah, ini juga benang buat wearable nih. Ini campuran dari benang viskos, katun, dan akrilik. Jadi awet juga ini, cuma memang kemasannya dia ada kardusnya gini, jadi sedikit ini isinya. Jadi kalau kita mau bikin baju agak perlu banyak. Ini benang lace Cashmilon. Warnanya bagus, benangnya kecil, lembut, nyaman, cocok buat dipakai di Indonesia. Jadi kalau kita bikin wearable dengan benang lace seperti ini, hasilnya akan ringan dan tidak panas. Warnanya juga bagus-bagus. Ada lagi yang untuk benang wearable itu namanya benang parkit. Sama juga, dia tipis, kecil, lace banget itu ya, dan nyaman karena memang benang parkit itu juga dari serat alam. Bagus dia. Cuma ini aku contohnya ada di kios. Ya, kalau mau cari-cari benang bisa di kiosku, di kios Uga Rajut di Pasar Cihapit ya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih.